sebelum kalian nonton video konseling ini, kalian harus tahu dulu apa sih itu konseling PCC. Konseling PCC atau Konseling Client Center yang dikembangkan oleh Carl Rogers, yaitu adalah konseling yang berpusat pada klien dengan tujuan klien memahami dirinya lebih dalam dan juga bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam konseling PCC, yaitu klien sebagai pusat, penerimaan tanpa syarat, empati, keaslian, dan juga fokus pada pengalaman saat ini. Serta peran konselor dalam konseling PCC ini sebagai fasilitator, penerima, pendengar aktif, dan pencerminan. Serta tujuan dari konseling PCC ini adalah meningkatkan kesadaran diri klien, mengembangkan potensi diri klien, meningkatkan kepercayaan diri, dan pemecahan masalah. Silakan duduk. Halo, selamat siang. Terima kasih sudah datang ke sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fani. Saya sebagai seorang konselor di sini. Sebelumnya saya bicara dengan Kakak siapa? Saya dengan Sania. Baik, Kak Sania. Kak Sania baru pertama kali untuk melakukan proses konseling? Iya, benar. Oke, baik. Bagaimana hari ini perasaannya? Saya juga bersyukur dengan kondisi saya saat ini. Baik, Kak Sania mengatakan tadi Kak Sania sedang bingung untuk perasaan yang dirasakan saat ini. Baik, itu nggak masalah ya Kak ya. Jadi karena Kak Sania baru pertama kali melakukan proses konseling, maka dari itu saya jelaskan di dalam proses konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi segala data apapun, informasi apapun yang Kak Sania sampaikan tidak akan saya sampaikan ke halayak ramai, akan saya pilih sendiri. Gimana Kak Sania? Jadi sedang merasakan apa? Sebelumnya saya bingung mau mulai cerita dari mana. Baik, itu nggak masalah ya Kak ya, silakan. Segala apapun yang Kak Sania ingin bagikan kepada saya, silakan disampaikan saja. Akhir-akhir ini saya merasa kehilangan semangat belajar, Bu, sebagai dengan arah-arah. Padahal saat ini saya sudah semester akhir, Bu. Baik, Ibu dengar cukup berat ya Kak Sania ya. Baik, Ibu dengar cukup berat ya Kak Sania ya. Tadi Kak Sania mengatakan bahwa Kak Sania bukan cukup berat ya. Bayangkan sih bagaimana perasaannya Kak Sania, bingungnya, lelahnya, karena pasti sangat menguras tenaga dan pikiran Kak Sania. Iya, Bu, saya juga sudah coba untuk belajar, untuk mengikuti kelas, tapi semuanya terasa hampa. Bahkan saat ini skripsi saya belum saya berjalan sama sekali. Saya sering berpikir semua ini untuk apa sih? Baik, Ibu sangat antusias sekali mendengar. Iya, Bu, saya sudah coba belajar dan mengikuti kelas, tapi semuanya terasa hampa. Bahkan saat ini skripsi saya juga belum saya kerjakan, Bu. Saya sering berpikir semua ini untuk apa sih? Baik, terima kasih Kak Sania sudah jujur soal itu. Ibu juga bisa membayangkan sih bagaimana lelahnya Kak Sania, bingungnya Kak Sania dalam mengerjakan itu ya. Pasti sangat menguras tenaga, menguras pikiran. Iya, Bu, saya juga sebenarnya mampu tidak malas, tapi sebenarnya saya nggak bermaksud untuk malas-malasan. Saya cuma sedang ada kehilangan arah aja, Bu. Baik, tadi Kak Sania mengatakan kamu dibilang malas, padahal sebenarnya bukan malas. Kak Sania itu hanya sedang butuh ruang untuk diri kakak sendiri, yang mana kakak itu sudah merasakan kehilangan makna, kehilangan tujuan, begitu ya Kak ya. Baik, Kak Sania kedengarannya cukup berat ya Kak. Kedengarannya cukup berat ya Kak Sania ya. Tapi kalau Ibu boleh ceritakan, Kak Sania itu sejak kapan sih merasakan seperti ini? Mungkin sejak semester kemarin, Bu, teman-teman saya sudah mulai skripsi, magang, atau kerja part-time, tapi saya malas sekali, saya juga nggak tahu mau jadi apa, Bu. Baik, Ibu paham sih, Kak Sania tuh memang sudah merasa kayak tertinggal jauh ya. Beberapa teman-teman Kak Sania tuh merasa sudah prosesnya makin lama makin membaik, makin maju
maju, dan Kasannya pasti ngerasa kayak masih stay di satu titik di poin ini aja gitu ya. Iya Bu, itu membuat saya semakin ragu sama diri saya sendiri. Oke, baik. Tadi Ibu mendengarkan Kasannya mengatakan bahwa Kasannya itu meragukan diri kakak sendiri, dan juga kakak membandingkannya diri kakak dengan teman-teman kakak yang lainnya nih. Tapi kalau Ibu boleh tanya, apa sih alasan Kasannya memilih jurusan ini? Dulu saya suka banget komunikasi Bu, saya ikut bicara, nulis, tapi makin kesini saya merasa ini semua cuma tugas aja, bukan passion lagi. Oke, baik. Ibu tuh merasa dulu Kasannya itu punya rasa antusias yang tinggi ya. Setiap apapun yang Kasannya minati, sukai itu dilakukan. Tapi sekarang berubah, seolah yang dulu kakak cintai sekarang berubah menjadi beban. Gitu ya Kak? Iya, seperti itu Bu. Oke, baik-baik. Sebenarnya itu adalah perasaan yang wajar ya Kak ya. Ketika seseorang memiliki target atau memiliki ekspektasi yang lebih, tapi dalam satu kondisi suka tiba-tiba berubah menjadi hampa rasanya gitu. Tapi sebenarnya kalau Ibu lihat Kasannya ini mempunyai potensi yang mana menjadi kekuatan Kasannya. Tapi Kasannya sekarang karena mungkin lagi merasa tidak percaya dengan diri kakak sendiri, menjadi ragu-ragu, itu yang menyebabkan yang tadinya kekuatan jadi Kasannya itu merasa kelemahannya. Oke, baik-baik Kasannya. Itu adalah perasaan yang wajar ya Kak. Jadi memang ketika individu merasa ada target yang dikejar, ada ekspektasi yang lebih, dan tiba-tiba situasi ini nggak sesuai apa yang diharapkan Kasannya, itu adalah perasaan yang memang wajar. Kita nggak bisa mengendalikan itu semua, tapi memang sebenarnya yang bisa ditekankan di sini Kasannya itu punya potensi yang besar, tapi karena memang Kasannya lagi merasakan ragu-ragu, merasakan kurang percaya diri, maka dari itu kekuatan yang dilihat di sini menjadi kelemahan Kasannya. Oke, baik. Ini kan tanya dulu, iya Bu. Oh iya, benar. Iya nggak sih Pak? Oh iya, benar-benar. Iya Bu. Oke, baik Kasannya. Jadi gini ya Kasannya, dalam proses kehidupan sebenarnya kita nggak harus terus berlari, nggak harus terus berjalan cepat. Ketika kita diam, ketika kita memberi ruang kepada diri kita sendiri, itu juga suatu bagian dari proses. Jadi saya percaya Kasannya bisa, saya percaya Kasannya itu mampu untuk melakukannya. Nah, kalau Kasannya diberi pilihan gitu ya, Kasannya bisa memilih arah hidup Kasannya sendiri, Kasannya itu mau yang seperti apa sih? Saya ingin kembali merasa senang ketika belajar. Saya ingin menulis lagi, tapi bukan karena untuk tugas saja Bu, tapi karena saya ingin memiliki keinginan untuk belajar lagi. Oh, baik. Oke, baik Kasannya. Kalau Kasannya diberi pilihan nih, Kasannya bisa memilih arah hidup Kasannya sendiri gitu. Kasannya tuh mau yang seperti apa sih? Oke Kasannya ketika nantinya bisa memilih arah hidup Kasannya sendiri, Kasannya tuh mau yang seperti apa sih? Saya ingin kembali memiliki rasa senang ketika belajar Bu. Saya ingin menulis lagi, tapi bukan karena untuk tugas saja, tapi karena saya memiliki kesenangan untuk belajar. Baik. Oke Kasannya, itu adalah harapan yang kuat ya Kasannya. Saya berharap Kasannya tuh bisa kembali menumbuhkan semangat Kasannya, memberikan ruang tenang, sisi kedamaian, sisi percaya dirinya Kasannya, nggak ragu-ragu lagi, karena memang itu bukanlah hal yang mudah, tapi saya yakin Kasannya mampu. Mungkin Kasannya tuh bisa memulai dari hal-hal yang kecil. Maksudnya seperti apa ya Bu? Maksud Ibu seperti ini Kasannya. Misalnya Kasannya memulai dengan menulis satu paragraf di setiap harinya, tapi ini bukan karena tugas ya, karena rasa ingin Kasannya sendiri. Atau Kasannya bisa berbincang dengan teman-teman yang Kasannya cukup percaya. Kasannya bisa ceritakan hal-hal apa saja yang membuat Kasannya senang, Kasannya sedih, atau mungkin tantangan dalam hari itu. Iya Bu, sepertinya saya bisa pelan-pelan aja ya Bu. Iya, memang nggak harus buru-buru ya Kasannya, seperti yang tadi saya sampaikan, by proses aja, karena memang kehidupan ini nggak perlu buru-buru untuk mencapai target. Yang penting prosesnya dilakukan dengan cara yang baik. Saya yakin Kasannya mampu. Oke,
baik Kak Sania. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, disampaikan, silakan. Saya sudah cukup lega, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya merasa sangat didengarkan. Ya, Bu, saya merasa sangat didengarkan. Iya, terima kasih kembali ya Kak Sania. Saya juga senang Kak Sania bisa berbagi cerita, membagikan hal ini gitu ke saya. Saya yakin Kak Sania mampu untuk terima kasih kembali ya Kak Sania. Ibu juga senang bisa mendengarkan Sania bercerita, membagikan hal ini bukan hal yang mudah ya Kak Sania ya, karena ini membuat Kak Sania sampai meragukan diri Kakak sendiri, tidak percaya diri. Tapi Ibu yakin Kak Sania mampu untuk kembali menumbuhkan semangat Kak Sania kembali. Terima kasih kembali ya Kak Sania. Ibu juga senang Kak Sania bisa membagikan cerita ke Ibu, bisa berani membagikan hal ini, karena memang ini adalah bukan hal yang mudah untuk disampaikan. Mulai dari yang Ibu simpulkan tadi, Kak Sania sempat merasa ragu-ragu, Kak Sania sempat membandingkan diri Kakak dengan yang lain, semangat Kakak hampir hilang arah, tapi Ibu yakin Kak Sania itu mampu untuk membangunkan semangat Kakak kembali, semangat berproses, semangat untuk mengerjakan skripsinya, kerjakan dengan pelan-pelan. Yang penting prosesnya berjalan dengan baik dan Kak Sania nantinya pasti puas. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup, Bu. Baik. Kalau gitu Ibu tutup untuk pertemuan konseling hari ini. Ibu harap Kak Sania selalu dalam keadaan sehat, secara fisik maupun psikis. Kita bisa jadwalkan pertemuan kita di hari berikutnya. Kalau Kak Sania merasa butuh, itu silakan dihubungi aja ibunya. Nanti kita bisa atur jadwal untuk selanjutnya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Kak Sania. Terima kasih. Mari. Oke baik, jadi kesimpulan dari video konseling ini terdapat klien yaitu seorang mahasiswa tingkat akhir yang mana mahasiswa ini mengungkapkan perasaan kehilangan arah, kebingungan, keraguan diri, tekanan akibat perbandingan sosial, dan juga beban akademik. Dan dalam pendekatan yang empatik ini dan berpusat pada klien, konselor itu membantu klien yaitu seorang mahasiswa untuk menemukan arah hidupnya dan mengingatkan bahwa kebingungan dan kehilangan makna atau arah hidup itu bukanlah suatu kelemahan, melainkan itu adalah proses dari bagian dari bertumbuh begitu. Kemudian dengan dukungan yang hangat dan juga tanpa menghakimi, akhirnya klien ini menemukan suara dalam dirinya yang mengingat alasan awal seorang klien memilih jurusan ilmu komunikasi itu untuk menulis gitu kan dalam hatinya dari hati, serta dalam sesi konseling ini ditutup dengan menulis sebuah harapan dan juga langkah kecil untuk menuju pemulihan makna dan semangat. Jadi pesan utamanya kadang memang untuk menemukan arah kita tidak butuh jawaban. Cukup ruang aman untuk didengarkan dan dimengerti kembali dan mulai semangat kembali perlahan-lahan. Jadi sekian video konseling dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kita berada di posisi atau di kondisi di mana kita tuh bingung sama apa yang kita rasain, kita bingung sama apa yang kita pikirin. Nah, fenomena itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita kurang aware sama diri kita sendiri. Kita kurang kenal sama diri kita sendiri, karena bisa jadi kita kurang ngobrol sama diri kita sendiri. Kita kurang melakukan situasi yang disebut dengan self-talk. Pada dasarnya, self-talk merupakan hal yang dibutuhkan sebagai individu ataupun sebagai manusia untuk bisa mengenal dirinya sendiri. Kita lebih mudah juga untuk menentukan keputusan apa yang kemudian akan kita lakukan kalau kita tahu apa yang kita rasain, kalau kita tahu apa yang kita pikirin. Gimana bisa kita membuat keputusan yang efektif kalau kita aja nggak tahu apa perasaan kita? Gimana bisa kita membuat keputusan yang efektif kalau kita aja nggak tahu apa isi pikiran kita? Terima kasih.